Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah kali ini saya bawakan dari treat horor ya, treat horornya Mbak Dinda yang menceritakan tentang kejadian seram sewaktu temannya bekerja di sebuah bioskop. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam Sob, Ane akan menceritakan sebuah kisah dari kenalan Ane tentang pengalamannya sewaktu dia bekerja di sebuah gedung bioskop dahulu. Seperti biasa, nama tokoh dan lokasi kejadian akan Ane samarin. Oke, perkenalkan, namaku Dinda. Peristiwa yang akan kuceritakan pada kalian ini terjadi sekitar pertengahan tahun 2012 yang lalu. Sudah hampir 5 tahun lamanya aku bekerja di sebuah bioskop di kota P. Bioskop itu berada tepat di lantai paling atas di dalam sebuah mall yang berdiri megah di kota itu. Jabatanku di sini hanyalah seorang operator kebersihan. Kami di sini bekerja dalam tim dan tim operator ini dibagi dalam 2 shift. Di tiap shiftnya hanya ada satu yang personilnya perempuan, yaitu diriku sendiri yang masuk ke dalam shift A. Tugas utamaku ialah bertanggung jawab menjaga kebersihan area toilet wanita selama jam operasional berlangsung. Itu tadi sedikit gambaran mengenai pekerjaanku selama masih menjadi karyawan di sana. Di suatu siang hari yang sepi, kulihat beberapa teman berkumpul di meja security, tepat di sebelah pintu masuk bioskop. Kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu dengan seorang pengunjung. Karena diriku ini punya rasa tahu yang lumayan besar, aku pun akhirnya ikut bergabung dengan mereka. Mungkin saja ada topik yang menarik, pikirku saat itu. Ya, soalnya aku terkadang bosan juga dengan pembicaraan teman-teman di sini. Topiknya selalu itu-itu aja. Kalau nggak soal cinlok antar sesama karyawan, ya palingan soal mereka berebut pelanggan saat ngecalo tiket. Dengan jiwa kepo, aku mendekati mereka yang masih serius ngobrol. Seorang pengunjung wanita memperlihatkan sesuatu di HP BlackBerry-nya, sebuah foto. Aku pun turut serta melihat foto itu. Kulihat foto tersebut merupakan foto selfie si pengunjung itu yang sedang memotret dirinya sendiri dengan posisi menghadap ke suatu cermin setinggi badan. Sepertinya aku tahu lokasi di mana ia berselfie itu. "Loh, ini kan toilet wanita di bioskop ini," kataku. "Iya, coba kau lihat di belakangnya," suruh temanku. Kuperhatikan lekat-lekat foto yang nampak agak buram itu. Aku tersentak. Di dalam foto itu, selain pengunjung tadi yang sedang berselfie, ternyata ada sosok wanita lain yang ikut berfoto juga di sana. Namun kesannya sungguh sangat terasa janggal. Memang agak terlihat sedikit blur, tapi aku masih bisa melihat jelas sosok ganjil yang berupa seorang wanita itu. Ia mengenakan pakaian semacam terusan berwarna hijau pudar,
Posisinya berdiri menyamping menghadap ke arah cermin yang terletak di wastafel. Karena faktor foto yang agak buram dan wajah wanita itu tidak dapat dilihat jelas, hanya nampak putih di wajah dan bagian bawah tubuhnya. Aku kaget. Baru kali ini aku melihat foto yang kata mereka itu adalah sebuah penampakan di tempatku biasa bekerja lagi. Kutanyakan lagi perihal mengenai foto aneh itu pada pengunjung. Ia pun mengulang lagi ceritanya. Jadi, menurut cerita si pengunjung ini, sekitar seminggu yang lalu, ia menonton sebuah film pada jam show terakhir. Selesai menonton, ia pergi bersih-bersih ke toilet wanita. Seusainya iseng-iseng, ia berselfie menghadap cermin tinggi yang memang tersedia di situ. Saat dicek hasilnya, belum dilihatnya ada sesuatu yang nampak aneh. Tapi saat diperhatikannya benar-benar, ternyata ada yang ikut nimbrung bersamanya di foto itu. Seingat dia, waktu ia mengambil foto, tak ada seorang pun yang berada di dalam toilet itu. Hanya dia sendiri saja. Dan jujur saja, aku bergidik ngeri mendengar cerita itu. Beberapa waktu berlalu kemudian, hari ini giliran shift kami yang bertugas di sore sampai malam harinya. Hampir jam 10 malam. Artinya, sebentar lagi loket akan ditutup dan jam show terakhir sudah dimulai sekian menit yang lalu. Pengunjung terbilang sepi malam ini. Mungkin dikarenakan faktor cuaca juga. Karena saat itu gerimis sedang turun dengan syahdunya di luar sana. Seperti hari-hari kerja biasanya, sebelum jam operasional terakhir, aku selalu memeriksa lagi area toilet wanita. Nantinya akan sedikit kubersihkan sembari mengumpulkan sampah di dalamnya untuk dibuang esok hari. Dari arah luar pintu toilet, ku dengar ada suara air yang sepertinya mengucur keras. Mungkin ada pengunjung yang memutar keran di wastafel hingga penuh. Padahal kalau diputar sedikit saja, air yang keluar sudah cukup deras. Pak manajer memang pernah mengingatkan kami untuk bersikap agresif jika ada pengunjung yang bertingkah aneh atau nyeleneh. Jadinya aku pun berniat untuk menegur si pengunjung yang ada di dalam toilet itu. Kubuka pintu toilet itu dengan keras. Kulihat seorang wanita sedang mencuci wajahnya di wastafel itu. Air membanjiri lantai yang keluar dengan derasnya dari keran di wastafel. Mendadak saja, tubuhku ini tak bisa digerakkan. Aku kaku. Dan aku baru sadar kalau diriku sedang melihat dia. Aku melihat dia. Aku melihat wanita misterius yang sama seperti yang kulihat di foto itu tempo hari. Rambut panjang terurai dan baju hijau yang dipakainya semakin meyakinkanku kalau ia adalah sosok wanita itu. Dan wanita itu saat ini masih asyik mencuci wajahnya. Posisinya berdiri, membelakangi diriku. Karena letak wastafel memang berhadapan dengan pintu masuk toilet. Aku gemetar ketakutan, tapi tetap diam mematung. Ingin sekali aku kabur, tapi kaki ini terasa berat untuk melangkah. Mungkin aku dipaksa untuk menonton aksinya mencuci muka. Ku perhatikan bagian badannya. Baju terusan berwarna hijau itu dipenuhi bercak bekas tanah yang mengering. Dan tubuhnya hanya terlihat sampai di bagian pinggangnya saja. Tak ada kaki di situ. Ia menggantung. Setan.
jeritku dalam hati. Air mataku mengucur deras. Mendadak ia menghentikan aksinya mencuci muka. Dengan gerakan perlahan, ia mengangkat kepalanya dari wastafel yang airnya masih mengucur deras. Aku ingin memejamkan mata ini, tapi entah kenapa aku tak bisa melakukannya. Dan dari arah pantulan kaca di wastafel itu, kini aku bisa melihat jelas rupa wanita itu. Tak kulihat ada hidung, mata, ataupun mulut, selayaknya manusia di wajah itu. Ya, wanita itu berwajah datar. Tapi aku masih bisa mendengar kikikannya yang mengikik pelan di telingaku. Kepalaku pening, pandanganku berputar. Aku sempat muntah di tempat sebelum semuanya menjadi gelap. Perkenalkan juga, namaku Rahman. Aku pun bekerja di bioskop ini sebagai operator kebersihan, sama seperti Dinda. Tapi aku nggak satu tim dengan Dinda. Aku tergabung dalam shift B. Waktu aku baru bekerja di sini memang sudah sering kudengar selentingan kejadian horor di dalam bioskop ini. Misalnya tentang kemunculan penonton goib yang muncul di dalam teater ketika malam. Ada karyawan yang kerasukan saat dia head, dan peristiwa yang dialami Dinda beberapa saat yang lalu. Dinda memilih resign tak lama setelah kejadian itu. Tapi yang ini dikarenakan ia memang mau menikah juga sih. Lepas dari semua itu, perlahan-lahan kami semua bisa melupakan kejadian aneh itu. Namun, siapa yang menyangka bahwa peristiwa mistis lainnya masih akan terjadi. Dan ternyata diriku nanti yang akan menjadi korban teror selanjutnya. Hari itu adalah hari Kamis, dan tim kami yang bertugas mengisi shift malam. Malamnya ketika jam operasional selesai, kami terpaksa harus mempersiapkan gedung ini yang esok pagi-pagi sekali akan digunakan. Rencananya akan ada sebuah komunitas yang mau melaksanakan kegiatan nonton bareng. Kegiatan semacam ini termasuk sering diadakan oleh pihak bioskop dan biasanya dilakukan di luar jam operasional. Mau tak mau, kami harus pulang jauh lebih malam hari itu. Hampir pukul 1 dini hari ketika kami mengisi kartu absensi. Begitu kami bersiap hendak pulang, sekonyong-konyong hujan dengan derasnya turun menerpa dari langit. Kuputuskan untuk menunggu sejenak, menanti hujan sedikit mereda. Kutunggu hingga hampir 1 jam lamanya. Tapi tak juga hujan itu berhenti. Beberapa teman yang rumahnya tak seberapa jauh dari sini nekat untuk pulang, meninggalkan aku dan 2 teman yang lain. Aku masih ragu untuk pulang sekarang karena jarak rumahku lah yang paling jauh dibanding yang lain. Apalagi malam memang sudah terlalu larut. Akhirnya, kuajak teman-temanku untuk menginap saja. Mereka pun setuju dan sebelum ini kami memang pernah tidur di sini, walaupun tidak sering-sering amat. Selain aku dan 2 temanku, ada juga seorang operator film dan seorang security yang ikut menginap di dalam. Mengingat suasana bioskop yang lumayan angker saat malam hari, kami memilih untuk tidur di lantai 2-nya saja. Lantai 2 ini merupakan ruang kerja khusus operator yang memutar film. Ruangannya lumayan luas. Ada beberapa kasur yang tersedia di sana. Akhirnya,
kami pun menggelar kasur dan tertidur pulas karena lelah. Tiba-tiba terdengar suara dari arah tangga. Kubuka mataku dan kutajamkan pendengaranku. Mungkin saja aku salah dengar. Suara itu lagi dan lagi. Itu adalah suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di tangga. Tapi kedengarannya kalau seseorang itu sedang turun naik tangga. Sebagai informasi, tangga penghubung itu memiliki bentuk memutar dan terbuat dari besi. Jadi tentu saja, dalam suasana yang sepi seperti sekarang, suara langkah kaki yang berjalan pelan pun masih bisa terdengar cukup jelas. Seketika saja aku terjaga. Langkah-langkah itu sepertinya bergerak makin cepat. Kuperiksa teman-teman yang tidur di sebelahku. Mereka semua masih terlelap di sana. Lagi-lagi, suara itu mengagetkanku. Mulai kusadari kemungkinan hanya aku yang terbangun karena suara itu. Ini aneh. Rambut di tengkukku berdiri. Hawa di badanku mendadak jadi dingin sekali. Sayupku dengar suara tawa anak kecil dari arah tangga putar itu. Tawanya datang bersamaan dengan suara langkah kaki yang semakin mendekati lantai atas. Lantai 2, tempat kami berada saat ini. 2 orang bocah muncul dari tangga besi itu. Jelas kalau merekalah yang berbuat usil dan ribut barusan. Mereka asyik terbahak-bahak sambil menatap dengan mata melotot ke arahku. Saat itu aku menyadari jika kedua bocah itu bukanlah manusia. Bentuk rupa mereka begitu mengerikan. Keduanya berkulit legam seperti gosong dan mata mereka mencuat keluar berwarna merah. Bibir mereka berbentuk terbalik tak lazim dan wajah kedua bocah itu layaknya seperti orang tua dengan sedikit rambut di kepalanya. Jantungku memompa lebih cepat. Posisiku terduduk di atas kasur. Tanpa bisa bergerak, mulut ini terkunci. Suaraku tercekat. Air mataku perlahan mengalir keluar. Aku sangat ketakutan. Mungkin karena melihat keadaanku yang seperti itu, mereka makin keras tertawanya. Mendadak saja mereka menghentikan tawanya. Entah kenapa mereka terlihat panik, kemudian melihat ke arah bawah tangga. Dan kedua makhluk itu tiba-tiba saja kabur ke arah sudut ruangan yang gelap. Mereka nampak ketakutan sepertinya. Aku yang masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi mencoba untuk menggerakkan tubuh ini. Tapi segera saja muncul sosok lain dari arah tangga yang sama. Nafasku berhenti sejenak dan aku melihat sesosok wanita berpakaian hijau kusam dengan tubuh hanya sepinggang melayang ringan di depan mataku. Aku juga yakin sosok inilah yang pernah diceritakan oleh Dinda waktu itu. Wanita ini membuat kedua anak setan itu lari ketakutan. Wajar saja, karena penampilannya berkali-kali lipat mengerikan. Lebih mengerikan dari 2 setan itu. Ia semakin mendekati tempatku berada saat ini. Kulihat tak ada mata ataupun hidung di wajahnya. Dan yang menakutkan, walaupun tanpa mulut, dia masih bisa tertawa terkikik. Tubuhku gemetar hebat. Aku ketakutan, sangat ketakutan, dan pingsan saat itu juga. Sekian cerita untuk malam ini sob.
Atas atensinya, Ane ucapin terima kasih. Baik, itulah dua cerita berbeda dalam satu cerita ya, yang diceritakan oleh lewat Twitter. eh Memang menakutkan ya kalau dibayangkan ya. Dua orang mengalami hal yang hampir serupa dalam sebuah gedung bioskop. Tapi saya pernah mendengar cerita yang lebih menyeramkan lagi tentang bioskop, tapi mungkin lain kali saja saya ceritakan. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.